yang tidak ada permasalahan, 1 hari selesai. Satu hari Satu bisa hari ya. selesai, same day selesai. MPP digitalnya ini untuk bertambah lagi dari unit-unit pelayanan yang sudah ada 2 ini kira-kira kapan lagi? Di sela acara Hari Jadi Kota Banjarbaru ke-25, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banjarbaru juga mengadakan syukuran atas peluncuran MPP digital yang dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru pada Rabu 24 April 2024 yang lalu. Nah, menurut Wali Kota dalam sambutannya di acara tersebut, perekonomian Kota Banjarbaru terus tumbuh. Ini dapat dilihat dari nilai investasi hingga realisasinya yang terus berkembang. Beliau juga menyampaikan di tahun 2023 ekonomi Banjarbaru tumbuh sebesar 6,9% yang lebih tinggi dari rata-rata kota dan kabupaten se-Indonesia. Dengan tegas, Wali Kota juga mengatakan dasar awalnya masuk investasi ke Kota Banjarbaru adalah kemudahan dari akses layanan dan perizinan oleh investor maupun pelaku usaha. Lalu, seberapa mudah sih akses layanan dan perizinan di Kota Banjarbaru? Bersama Kanal Kalimantan hari ini Rabu 25 September 2024 telah hadir Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banjarbaru, Bapak Dr. Andes Bambang Supriyanto MT. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Ya. Terus ada juga admin dari MPP Digital. Ini Mas Duyan Adi Nugraha Eskom. Iya, cool banget ya Masnya. Jadi kita hari ini berbicara mengenai lebih detail mengenai MPP digital yang baru di launching ini ya Pak ya di bulan April yang lalu ya Pak ya. Nah, kemudian sekarang berkembang ada karena memang ritmenya memang lagi digital ya. Akhirnya hadirlah MPP digital di bulan April 2024. Sebenarnya apa yang melandasi hal itu, Pak? Jadi sebenarnya gini Mbak Desi ya, MPP digital itu kan yang disampaikan oleh pemerintah pusat dari Kemenpan RB itu mulai diluncurkan di bulan April 2023 oleh Bapak Wapres waktu itu Pak Ma'ruf Amin. Big Bang nasionalnya. Ya, Big Bang nasionalnya. Pada waktu itu masih ada sekitar 21 MPP yang melaksanakan MPP digital. Nah, Banjarbaru belum masuk waktu itu. Belum masuk. Jadi kita baru mengusulkan itu di bulan Oktober 2023. Nah, bulan Oktober 2023. Nah, ternyata kita itu masuk lokus 2 di tahun 2023 itu. Tapi mungkin karena sesuatu hal pada waktu itu, jadi yang seharusnya Desember 2023 itu sudah berjalan, ya kan, ternyata belum dijalankan. Nah, jadi pada karena waktu itu saya baru masuk di bulan akhir Desember ya, tanggal 29 Desember 2023. Jadi di awal tahun 2024 itu saya langsung berdonasi, saya kumpulkan staf, pejabatnya di sini, kita berdonasi ke Kemenpan terkait dengan MPP digital ini. Ternyata dari sana sudah diberikan waktu 3 bulan. 3 bulan supaya MPP digital ini bisa berjalan. Jadi kalau sampai 3 bulan tidak dilaksanakan, otomatis akan dievaluasi. Nah, jadi kita kemarin terbuang 1 bulan nih, hampir 1 bulan lebih. Desember full. Nah, kemudian Januari juga waktu itu kita pertengahan ya, pertengahan Januari. Nah, jadi kita pertengahan Januari itu ke Jakarta, ke Jakarta pada waktu itu. Dan kita minta waktu itu supaya diberi tenggang waktu lah. Tapi ternyata dari Kemenpan tidak ada, tetap 3 bulan itu. Jadi sampai bulan Februari. Jadi otomatis kalau sampai bulan akhir Februari kita tidak menjalankan, akan dievaluasi ulang. Nah, itu. Nah, ulun koordinasi dengan Pak Wali pada waktu itu, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada. Dan itu ulun terapkan di tanggal 5 Februari 2024. Nah, itu langsung kita terapkan. Berarti seluruh perizinan, khususnya pada itu perizinan izin tenaga kesehatan melalui MPP digital. Oke, berarti MPP digital ini adalah bentuk digital dari mall pelayanan publik yang sudah ada? Iya. Jadi gini Mbak, keinginan dari pusat, dari Bapak Presiden khususnya ya, kita nanti itu akan ada 2 jenis mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik yang bersifat offline dan mall pelayanan publik bersifat digital. Nah, jadi nanti kedepannya keinginan dari pusat itu sama MPP digital itu sama dengan
MPP offline sama. Nah, Sama. jadi orang kalau mau tidak bisa offline, tidak bisa online, dia bisa offline datang langsung, ya kan ada fisiknya. Tapi kalau dia Gaptek-gaptek langsung. yang lansia-lansia atau yang itu dia bisa langsung datang. Tapi yang dia bisa langsung gaptek, dia bisa langsung sebenarnya. Itu keinginan pusat seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk saat ini baru 2 pelayanan perizinan yang baru bisa diintegrasikan Di MPP di MPP digital, yaitu pelayanan perizinan untuk izin tenaga kesehatan dan pelayanan perizinan administrasi kependudukan. Jadi yang di luar itu ada Samsat, Belum. Capil. Ini di belakang sebenarnya ada ya. Banyak sebenarnya Mbak. Ya, Tapi ada itu BPN, BPPRD, BNN, kemudian Polres, ada bank juga. Ya. Itu mau tidak mau harus offline datang ya. Datang, ya. Karena kan mengintegrasikan pelayanan ini tingkat pusat ini kan ya Mbak Desi mungkin tahu ya. Kementerian dan non lembaga ini kan punya ini masing-masing ya. Nah itu yang susah. Ya. Sedangkan ini kan maunya berlaku seluruh Indonesia Mbak ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai implementasi MPP digital di Kota Banjarbaru juga nih, saya boleh ke Mas Adi dulu kali ya Pak ya, biar Mas Adi berbicara aja di sini. Implementasi MPP digital di Banjarbaru sendiri itu gimana sih Mas? Untuk implementasinya di MPP digital prosesnya nakes dan nama tenaga kesehatan dan tenaga medis itu harus memiliki yang pertama STR, kemudian SKP-nya tercukupi kalau untuk perpanjangan, untuk praktek perpanjangan, kemudian memiliki akun Satu Sehat karena MPP digital ini kan sistemnya terintegrasi nih. Ada website Satu Sehat dan SISDMK. Jadi pengambilan datanya MPP digital itu dari website Satu Sehat dan SISDMK. Oke, dia tarik data dari sana. Ya, jadi begitu misalnya saya nakes mau perpanjang surat izin prakteknya, saya masuk ke MPP digital Kota Banjarbaru, itu sudah otomatis dengan apa nama atau NIK-nya? By NIK ya. Oke. Berarti semua dengan NIK tuh udah masuk semua. Kemudian kalau keadaan sebelum adanya MPP digital nih Pak di Kota Banjarbaru sendiri, karena kan memang baru 2 yang bisa terintegrasi secara nasional sekarang. Jadi sebelum adanya MPP digital dengan kondisi sekarang sudah ada MPP digital, gimana nih pelayanannya Pak? Jadi sebelum ada MPP digital ini untuk izin tenaga kesehatan itu melalui Intan BJB. Ya, Intan BJB itu aplikasi daerah. Ya, aplikasi daerah yang kita kembangkan sendiri. Nah, sebelumnya itu kita sebandingkan kalau melalui Intan BJB itu izin tenaga kesehatan itu terlalu panjang alurnya. Jadi mereka harus ada rekomendasi dulu dinas kesehatan, sudah selesai baru ke kita. Nah, sekarang dengan MPP digital beda. Memang sudah langsung tarik data. Iya, langsung data. Jadi tidak melibatkan lagi dinas kesehatan. Jadi kalau mereka sudah clear and clean tenaga kesehatan dan tenaga medis ini, mereka bisa langsung login ke MPP digital untuk mengurus SIP-nya. Dan itu dia setelah misalnya proses dari MPP digitalnya, kemudian udah oke, udah clear segala macam, itu tidak perlu lagi bertatap muka. Enggak ya? Enggak perlu. Enggak perlu. Ya? Dan insya Allah Mbak, kalau dia clear dan clean dalam artian tidak ada permasalahan, 1 hari selesai. 1 hari selesai, same day selesai. Sebentar, saya biasanya kalau kayak ada aplikasi digital yang lainnya untuk pemerintahan, tuh biasanya ada juga karena banyak yang akses gitu kan, agak low, kadang malah bisa sehari itu nggak bisa akses gitu, nggak bisa masuk. Kalau di MPP digital ini bisa nggak? Pernah terjadi Mbak, pernah terjadi karena ini kan aplikasi milik pusat Mbak ya. Jadi maintenance ada di pusat di Kemenpan RB. Jadi kalau mereka maintenance otomatis kita juga se-Indonesia terganggu. Kalau error juga se-Indonesia juga terganggu. Nah, pernah terjadi seperti itu. Pernah. Di-hack itu kena juga. Oh, enggak. Alhamdulillah enggak ya. Yang kita karena itu yang kita di-hack itu kita kenanya di aplikasi daerah kita, Pak. Nah, tapi MPP digital aplikasi nasionalnya MPP digital enggak aman. MPP digital aman. Bahkan kita aplikasi daerah kita nggak bisa diakses, MPP digital tetap jalan. Jadi artinya kalau boleh saya ambil dari Pak Bambang tadi, saya panggilnya Pak Bambang ya? Iya. Kalau dia jelas Pak namanya Adi dan gitu.
artinya bahwa sebelum adanya MPP digital dengan sudah adanya MPP digital, teman-teman nakes dan juga satu lagi tadi Namet, Namet tenaga medis. tenaga medis ini tidak perlu lagi harus datang dengan bawa dokumen Enggak perlu. ABCD, dia udah bisa memperpanjang Iya. berkas yang diperlukan gitu ya dengan MPP digital. Dan itu juga hemat kertas sih Pak ya. Ya, Iya kan? Dia nggak perlu lagi ngeprint. nggak perlu, Pak. Iya, ini hemat Mereka bisa cetak sendiri nanti SK-nya SK-nya udah Udah, itu udah masuk langsung. email atau di aplikasinya? di akun, Oh, di akunnya ya. akunnya dia. Oke, kayak KTP sekarang Ya, sudah ada apa? itu apa IKD, Iya, IKT. Nah, itu dia. Identitas Kependudukan Itu udah, Digital. iya, jadi nggak perlu bawa KTP Nggak perlu. gitu ya kan, udah ada bisa kasih lihat di situ. Dan itu juga seperti itu ya. Siap, menarik sekali. Kemudian kalau dari proses pelaksanaan di dalam MPP digital sendiri nih Mas Adi, kalau tadi Pak Kadis kan udah bilang mengintegrasikan lokal ke nasional ini memang perlu waktu gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Mas Adinya sendiri nih dari teknisi, boleh kita bilang teknisi ya Pak ya, di MPP digitalnya sendiri, proses pelaksanaan dari MPP digitalnya ini gimana? Kalau proses integrasinya dari aplikasi MPP digital itu kan karena kewenangan pusat aplikasinya, jadi proses integrasi antara aplikasi Kementerian Kesehatan seperti Satu Sehat, SDMK itu semuanya di pusat. Jadi kita tinggal pelaksanaannya aja, pelaksanaan teknisnya seperti kita harus mengetahui proses bisnis dari MPP digitalnya seperti apa. Jadi memberikan pelayanan juga kan ke nakes Namet yang memang belum mengetahui proses dari MPP digitalnya. Karena kan pergantian aplikasi dari yang asalnya dari Intan BJB kemudian ke MPP digital itu kan berubah juga nih proses pengajuannya. Nah, betul. Jadi kita harus memberikan pemahaman ke nakes sama Namet bagaimana proses yang baru permohonan SIP-nya. Jadi prosesnya harus di pengajuan dulu di Satu Sehat, kemudian datanya valid di SDMK, baru bisa mengajukan di MPP digital. Oke, berarti kalau saya boleh tanya, berarti KTP-nya dia belum masuk di KTP induk yang milik Distrik Capil Nasional itu belum, berarti datanya dia belum bisa ditarik ya? Belum bisa ditarik, jadi harus harus datang ke Samsat dulu untuk online KTP-nya dia dulu kan? Oke, berarti kemudian kendala yang dihadapi nih Mas, selain yang Mas bilang tadi, untuk misalnya tarik datanya atau segala macam gitu di aplikasi itu sendiri. Untuk kendala-kendala yang terjadi di MPP digital, kalau memang bisa ditangani oleh kabupaten kota, oleh admin MPP digitalnya, pasti kita bantu. Seperti misalnya kesalahan penginputan NIK dari nakes Namet itu biasanya ada kesalahan penginputan NIK, kemudian lupa akun, itu bisa ditangani lewat PTSP kabupaten kota. Tapi kalau kesalahan datanya ada di Satu Sehat, itu dari admin PTSP kabupaten kota harus melaporkan dulu ke pusat. Jadi record dulu. Iya, betul. Ini mungkin yang ribetnya di sini ya. Iya. Keribetannya, tapi paling tidak jauh mengurangi hal-hal sebelumnya ya. Dia harus dokumen ini, dokumen itu. Kalau ini paling tidak harus checklist dulu, dokumennya clear. Kalau misalnya udah bisa, baru masuk ke MPP digital. Gitu. Jadi itu akan lebih mudah. Gitu ya. Oke. Kemudian upaya mengenalkannya nih Pak, mensosialisasikannya gitu untuk MPP digital sendiri gimana nih? Kita sudah beberapa kali melaksanakan upaya itu ya, baik itu secara online maupun offline. Jadi kalau online itu kita melalui media sosial kita, juga melalui media cetak. Kemudian kalau offline-nya kita melakukan sosialisasi beberapa kali. Sudah kita rumah sakit pernah, ke rumah sakit Idaman. Kemudian kemarin dengan Ikatan Apoteker juga pernah, kita diundang dengan Dinas Kesehatan juga pernah. Nah, selain itu kita juga membagikan brosur, pamflet ke kelurahan-kelurahan juga pada waktu acara kemarin hari jadi kita bagikan sekitar 2000 pamflet ya, untuk menggunakan MPP digital itu. Tapi sejauh ini tanggapan dari pengguna MPP digital gimana? Kalau tanggapan memang kalau awalnya banyak pro kontra ya, bahkan banyak keluhan-keluhan. Ini namanya barang baru ya, aplikasi baru mungkin kan belum familiar ya kan. Karena MPP digital ini Mbak, proses bisnisnya sudah berubah kalau salah 2 kali ya.
berubah 2 kali. Jadi yang kedua ini agak lebih mudah ya, lebih prosesnya lebih singkat karena hanya melibatkan 3 akun. Di situ cuma admin Pak Adi ini, kemudian verifikator ada Bu Rida dan langsung ke saya. Nah, kalau yang sebelumnya prosesnya itu ada melibatkan dinas kesehatan, masih ada. Checklistnya Iya, nah sekarang oleh Kemenpan tuh dipendekkan lagi. lagi, jadi cuma 3 ini. Nah, kalau Mas Adi sendiri sosialisasi MPP digitalnya sendiri apa saja yang dilakukan di ini? Yang pertama pengenalan teknis-teknis permohonannya seperti apa, seperti itu. Betul, karena tidak semua familiar Iya. Iya, dengan betul. digital itu. Seperti itu. Jadi memberikan pemahaman persyaratan apa aja yang perlu dilengkapi, seperti itu semua teknis-teknisnya. Kesusahan nggak sih Mas untuk mensosialisasikan yang seperti itu? Enggak sih sebenarnya ya. Jadi kita untuk memberikan pemahaman itu, soalnya apa ya? Prosesnya lebih singkat dari yang Intan BJB. Sebelumnya. Ya, jadi lebih mudah. Untuk pengisian data juga nggak terlalu banyak, soalnya kan sudah integrasi semua dari Satu Sehat dan SDMK. Jadi mengurangi proses upload dan proses pengisian data di MPP digital. Oke. Kemudian penerapan MPP digital khususnya untuk Banjarbaru lebih baik dari sebelumnya nih Pak. Gimana nih? Kalau menurut kami memang lebih baik, Mbak Desi ya. Karena pertama dilihat dari kecepatan, lebih cepat pakai MPP digital dibandingkan dengan sebelum MPP digital ya kan, kecepatannya. Kemudian dari si efisiensi dan efektif waktu juga lebih cepat ya kan. Dan dari segi kita memakai kertas juga kita tidak terlalu banyak lagi ya kan. Kalau dulu orang kan masih banyak dan tidak ada checklist dokumen, tidak ada cek lapangan ya. Kalau dulu Dinkes kan dulu Dinkes harus datang ya, selain Dinkes ya. Survei dulu Dinkes. Jadi ya. nanti dinas juga nunggu checklist dari dinas dinas kesehatan seperti nanti apa. kalau kita sudah dapat rekomendasi dari dinas baru kita bisa keluarkan SK-nya. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Sekarang tidak perlu lagi karena memang udah sesuai digital itu udah kelihatan semua tuh data-datanya segala macam, checklistnya juga lebih nyaman gitu ya. Kemudian kalau misalnya Mas Adi kalau penerapannya itu kan dari MPP digital yang sebelumnya dengan yang sekarang memang lebih nyaman yang sekarang gitu. Tapi hal-hal apa sih yang harusnya dilakukan gitu ya supaya digital itu running terusnya lebih cepat apa segala gitu? Ada ininya nggak buat Mas Adi? Kalau untuk percepatannya ya. Iya. Percepatan itu kalau permohonannya sebenarnya cepat aja kalau tidak ada kendala ya. Cuman kalau ada kendala-kendala yang memang harus kami laporkan ke pusat, itu sih yang agak lambat karena kadang dari pusat, dari Kemenpan itu karena bukan kewenangannya, jadi harus diteruskan dulu ke Kemenkes dulu. Jadi harus menunggu penyelesaian dulu ke Kemenkes, baru bisa mengajukan. Itu sih yang bikin lambat biasanya. Pak Bambang, sampai hari ini nanti MPP digitalnya ini untuk bertambah lagi dari unit-unit pelayanan yang sudah ada 2 ini kira-kira kapan lagi? Itu karena aplikasi milik pusat, Mbak. Iya. Jadi menunggu dari sana dari Menpan ya. Ya, koordinator leading sektornya ini kan Kemenpan Tapi memang RB. secara seluruh Indonesia baru 2 ini. Baru 2 ini. Oh, memang baru 2 ini ya. Seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Mbak, dari kita mulai dari menerapkan bulan Februari kemarin ya, kita sudah diapresiasi oleh Kemenkes ya kan, kita mendapatkan penghargaan kemarin sebagai PTSP yang paling inovatif dan kolaboratif. Ya. Acuan lebih inovatifnya apa tuh? Karena kita bisa mensinergikan dulu dengan dinas kesehatan ya kan, kalau ada permasalahan gitu. Jadi inovatif kita bisa dalam waktu yang singkat itu banyak yang menggunakan itu. Dalam 1 hari berapa banyak yang menggunakan MPP digital oleh Nakes dan Named? Itu kalau kita rata sekitar 100 sampai 10 ya. 100 sampai dalam 1 hari. 100 orang? Iya. Wow. Kalau dulu yang datang ke sini? Nah, ini yang offline? Kalau offline-nya dulu Intan BJB. Kalau offline mungkin dalam sehari.
20, 15 mungkin. 20 sampai 15 orang ya. Iya. Dan 20-15 orang tuh nunggu berminggu-minggu dulu Betul. baru bisa dapat Ya, checklist. Betul. Nah, ini 100 orang udah bisa dilakukan dalam 1 hari gitu ya, Ya. Pak ya. Luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini juga akan ada dinas-dinas lain juga yang masuk di MPP digital gitu Insya ya, Pak ya. Allah. Jadi akan lebih mudah lagi seperti yang disampaikan Wali Kota tadi kan, bahwa investasi akan lebih cepat masuk ya kalau misalnya pelayanan, akses, kemudian perizinan itu lebih mudah gitu ya Pak. Kalau untuk sekarang ini di mall pelayanan publiknya Kota Banjarbaru sudah ada apa aja nih Pak? Kita ada 23 tenan, Pak. Jadi ada 23 instansi ya. Mulai dari Samsat, kemudian Polres, itu SKCK, SIM dan lain sebagainya. Kemudian ada dari ATR BPN, kemudian ada dari Kemenak, ada dari Taspen, ada dari Kejaksaan Negeri, ada dari Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi juga ada, dari Bank Kalsel. Kita ada perbankan, ada Bank Kalsel, Bank BRI dan Bank Mantap. Baik, itu semua melakukan pelayanan perizinan ya? Ya, pelayanan perizinan. Luar biasa. Berarti sejak tahun 2000 mall pelayanan 2021 sudah hadir ya, Iya. mall pelayanan terpadunya dan MPP digital di April 2024. Baik, memang satu Indonesia itu baru ada 2 pelayanan ya Pak ya, Iya, di 2 MPP pelayanan. digital, baru ada Nakes dan Namet. Mudah-mudahan setelah ini akan lagi ada info-info dari nasional nggak Pak, kira-kira apa lagi? Sampai dengan tahun 2024 kan baru 60 MPP digital, Mbak. Baru 60 MPP Dari 400 sekian MPP se-Indonesia ya. Nah, jadi DPM PTSP itu kabupaten kota ada, tapi belum tentu PTSP itu punya MPP. Nah, jadi yang punya MPP pun belum tentu ada MPP digital. Oke, sudah ada MPP-nya tapi belum tentu ada MPP Yang digital. digitalnya. Yang punya MPP digital sampai dengan kemarin Februari 2024 ada 60. Tapi dari info dari Kemenpan itu akan ditambah sampai jumlahnya kurang lebih 115. Jadi mungkin ada penambahan kurang lebih sekitar 55 MPP digital lagi seluruh Indonesia ya. Tapi untuk pastinya kita belum tahu karena infonya seperti itu. Mereka Kota Banjarbaru MPP digitalnya udah dapat reward ya Pak ya, sudah dapat awardnya. Belum 1 tahun kita sudah dapat. Belum 1 tahun padahal ya, luar biasa. Berarti kerjanya Mas Adi nih 24 jam kan ya Kak? 24 jam. Dan kita satu lagi Mbak Desi, ada inovasi panel 1. Apa itu Pak? Jadi pelayanan elektronik Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu juga ada elektronik. Jadi Mas Adi juga harus jaga di sana. Termasuk administratornya juga. Jadi biasanya kita kan Sabtu Minggu close. Healing Mbak ya, close ya. Nah ini kita tetap kerja tapi kita batasi jam kerjanya dari jam 9 sampai dengan jam 12. Jadi mall ini tetap buka MPP digitalnya saja. Ya, digitalnya saja. Jadi apabila pemohon tuh dia memasukkan datanya dari jam 9 sampai jam 12, insya Allah kita proses di hari itu. Tapi kalau lewat dari jam 12 ya berarti esok harinya. Gitu. Berarti Nakes dan Namet itu Sabtu Minggu pun kalau misalnya buru-buru harus perpanjang bisa. Langsung gitu ya, bisa. Mudah-mudahan di sektor yang lainnya juga bisa ini ya Pak ya. Insya Allah. Kita harapkan seperti itu. Iya. Jadi enak banget tuh kalau bisa seperti itu ya. Luar biasa. Karena memang harapan dari pusat Mbak, dari kementerian sebenarnya ingin mencontoh negara Estonia. Ya di Eropa ya. Itu Eropa Timur misalnya Estonia itu ya. Jadi negara Estonia itu warganya itu hanya membawa 1 tablet atau 1 HP gadget ya, tapi di situ cuma ada 1 aplikasi. Nah 1 aplikasi ini itu sudah semua perizinan negara itu ada di situ. Mulai dari kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, semua ada di situ. Ini penjelasan dari Pak Kemenpan RB ya, Pak Aswar Anas. Nah, maunya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita nanti ada aplikasinya, ya kan? Iya, banyak banget aplikasi saya berat. Nah itu. Mulai ada Capil sudah sendiri, Satu Sehat sendiri, ya kan? Nah, maunya pemerintah pusat seperti itu, Mbak. Karena di kementerian dan lembaga non kementerian itu sekarang di Indonesia tuh ada sekitar hampir 30.000 aplikasi. Wow. Ini kan sangat mubazir. Betul, dan ruang kosongnya lebih banyak untuk hack ya.
Jadi lebih banyak lebih Jangankan gampang. di pusat, Pak, di daerah aja berapa aplikasi gitu. Betul. Baik Pak Bambang, Mas Adi, kita boleh nanti lanjut lagi Oke. mengenai MPP digital dan juga mall pelayanan terpadunya di waktu yang lain gitu ya. Mudah-mudahan Pak Bambang dan Mas Adi tetap sehat karena yang 24 jam kerja dia. Sabtu Minggu juga dia. Saya juga kerja, Pak, karena TTS saya kan. Oh iya, Bapak yang akses ini ya, aksesnya ya. Ya. Oh, enggak, saya TTS enggak keluar nanti, Pak. Iya, benar. Baiklah, mudah-mudahan setelah ini Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan akan semakin banyak lagi yang datang sebagai investor, kemudian yang Amin. dimudahkan segala bentuk usaha dan perizinannya gitu ya, dan mall pelayanan terpadu saya pengennya lebih besar lagi gitu ya Pak. Tapi tanahnya terbatas ini, Pak. Iya, Kita maunya juga kemarin dengan Pak Wali mau menambah di mana ya, cuma lokasi lahannya kan balik cuma di sendiri. sini ya, betul. Belakang penuh, depan sampai nggak ada lagi. Nanti ditingkat lagi. Iya. Kalau begitu mau nggak mau harus naik ke atas ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Oh ya, Mas satu Adi. lagi Mbak, Oke, mungkin siap. pesan saya buat tenaga kesehatan dan medis Iya. ya kan. Jadi supaya mempercepat pelayanan di MPP digital, saya mohonkan supaya memperbaharui updating data di Satu Sehat dan di SIS-DMK-nya. SDM Iya, SIS-DMK. SIS-DMK-nya Yang di lebih Satu dulu, Sehat. kemudian Iya. juga di Jadi dibenahi dulu di tampilnya situ, di updating dulu, kemudian dalam hal pengisian atau pengingkutan data di SIS-DMK dan di Satu Sehat jangan salah-salah. sesuai dengan data yang Iya. dimiliki di Kadang kan tampilnya. mereka salahnya aja Nama satu huruf juga salah, nggak bisa iya ya, kan, Pak? nama salah. Nanti mintanya huruf besar dan nulisnya huruf kecil. Iya. Nanti kita cari kan ini huruf besar, Mbak. Iya. Nah, jadi tolong kepada tenaga nakes itu benar-benar mengisi Satu Sehat dan di sistemnya itu benar-benar yang benar gitu kan. Nanti sesuai dengan datanya, kemudian jangan terburu-buru ya kan. Kalau perlu kita harus updating terus. Kan kadang kita nggak updating, baru sudah ngisi sudah. Iya, nggak langsung sekali. Nah, cek, ya kan, cek lagi, dicek lagi. Terutama terkait dengan kadang alamat di KTP-nya alamat A, Mbak. Tapi dia mengisinya alamat B. Karena prakteknya di B. Alamat tinggal dengan alamat KTP beda. Kan beda. Iya. Nah, jadi kita kan menariknya sesuai nikah nih, Mbak. Nah, itu kadang dipermasalahkan ya. Kamu kenapa jadi naik? Ya, Hal-hal seperti itu. Siap. Berarti clear dulu data fisiknya, ya, baru masuk ke MPP digital. Jadi betul-betul nanti hari ini di update, hari ini juga bisa selesai, bisa keluar ya perizinannya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih sama-sama Mbak Desi. Mudah-mudahan semakin bersinar MPP digital. Amin. Dan juga mau pelayanan publiknya akan lebih aware lagi masyarakat mengenai MPP digital ya. Baik, saya Desi, terima kasih. Salam kembali buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.